kasih yang udah join. Kita akan kuliah anggaran perusahaan, cara menyusun anggaran perusahaan. Kuliah malam ini adalah mengenai budget biaya administrasi dan umum, atau biasa dikenal sebagai biaya sumber daya manusia dan general affair. Kalau di perusahaan ya, lebih terkenal itu budget sumber daya manusia dan general affair. Langsung saja saya mulai. Jadi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya selain biaya-biaya pabrik dan biaya distribusi. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Jadi biaya-biaya umum dikeluarkan tujuannya adalah untuk mengatur dan mengontrol proses bisnis dari organisasi secara umum ya. Kemudian fungsi anggaran biaya administrasi dan penjualan. Jadi administrasi sama penjualan itu ada hubungannya. Hubungannya adalah yang pertama, merencanakan secara terperinci biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, alat koordinasi bagian penjualan. Yang ketiga, alat pengawasan penjualan. Jadi biaya administrasi itu fungsinya 3 ya. Ketiga fungsi itulah yang dioptimalkan dalam membuat budget administrasi dan umum. Nah, sifat dan cakupannya, sifat untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan karena sifatnya umum, kemudian meliputi atau skupnya rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, waktu dan kapan biaya administrasi itu terjadi dan dibebankan, serta dikaitkan dengan tempat di mana departemen biaya administrasi tersebut terjadi. Jadi kalau dalam menyusun budget di akuntansi itu ada COA-nya, cost of account-nya biasa dibagi per departemen, misalnya departemen sales, departemen purchasing, departemen finance, accounting, departemen logistik, dan seterusnya. Nah nanti siapa misalnya Ade Permana, Ade Permana ini karyawan bagian apa? Oh ternyata Ade Permana karyawan bagian penjualan misalnya. Jadi kalau ada gaji dari Ade Permana itu bisa diposting di departemen penjualan. Jadi ada 2 sistemnya. Satu posting per COA perusahaan atau departemen, yang kedua adalah posting disesuaikan karena masuk dalam satu akun, yaitu akun administrasi dan biaya umum. Ada 2 sistem yang biasa dipakai seperti itu. Kemudian yang ketiga, beberapa bagian administrasi, misalnya sekretaris, keuangan, perlengkapan, atau rumah tangga, biasa dikenal sebagai general affair, personalia, hubungan masyarakat, dan HRD. Kalau personalia lebih cenderung ke administrasinya, administrasi kepegawaian. Kalau HRD lebih cenderung ke fungsi-fungsi strategis dari human resource. Dan lain-lain kalau ada departemen lain di luar yang saya sebutkan tadi. Nah, anggaran administrasi dan biaya umum, di sini dicontohkan sebenarnya sangat banyak sekali kalau kita membahas COA-nya biaya umum dan administrasi itu sangat banyak sekali bisa dikembangkan. Cuma secara umum disampaikan seperti ini. Pertama adalah gaji staf administrasi, kemudian gaji manajer dan direktur, kemudian biaya urusan hukum, jadi kalau ada urusan hukum masuk ke sini, kemudian biaya korespondensi, surat menyurat, biaya pengiriman surat, dan sebagainya, biaya bunga kredit, macam-macam biaya, kemudian ada biaya sewa kantor, kendaraan, kalau mobil sewa gitu, kemudian biaya telepon kantor, biaya listrik kantor, biaya alat tulis atau ATK, dan cetak, biasanya brosur-brosur. Brosur yang terkait dengan form-form secara umum, bukan brosur sales. Kalau brosur sales itu nanti masuknya ke biaya marketing atau promosi. Kemudian biaya depresiasi gedung kantor, dan biaya depresiasi kendaraan. Jadi itulah yang tercakup dalam biaya administrasi dan umum secara umum. Masih banyak lagi sebenarnya COA terkait biaya administrasi dan umum, tapi secara umum yang ada adalah seperti itu. Kegunaannya apa? Kegunaan adalah secara umum pedoman kerja, alat pengawasan, alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan. Jadi dioptimalkan bahwa biaya umum itu adalah untuk fungsi koordinasi, pengawasan, dan kontrol terhadap bisnis proses dari perusahaan.
Kemudian secara khusus, dasar penyusunan budget kas, karena sebagian biaya administrasi tersebut memerlukan pengeluaran kas. Jadi semua aktivitas kantor itu muaranya adalah biaya. Misalnya mau pergi ke departemen perikanan karena ada urusan mengurus perizinan perikanan misalnya. Nah, untuk menuju ke departemen itu ada biaya transportasi, biaya bensin, dan seterusnya. Itu adalah biaya administrasi umum. Jadi seluruh aktivitas kantor itu bisa diterjemahkan menggunakan biaya. Biaya transportasi, biaya telekomunikasi, biaya sewa mobilnya, kalau mobil itu mobil sewa, kemudian biaya listrik di kantor tersebut, dan seterusnya. Karena faktor yang mempengaruhi apa? Pertama adalah budget penjualan. Tentunya naik turunnya budget itu akan berpengaruh terhadap biaya umum. Contohnya bagaimana? Misalnya, sales-nya meningkat atau penjualan meningkat yang tadinya misalnya 1 miliar per bulan menjadi 2 miliar. Nah, itu tentunya akan menambah biaya umum terkait dengan tenaga kerja misalnya. Penambahan tenaga kerja di bagian penjualan, di bagian produksi karena sales-nya naik maka produksi meningkat. Penambahan tenaga kerja di bagian administrasi, penambahan tenaga kerja di bagian security, mungkin karena penambahan pabrik, dan seterusnya. Itu ada kaitannya. Jadi penjualan itu sangat terkait dengan biaya umum. Kemudian budget unit yang akan diproduksi. Jadi produksi tadi akan terpengaruh dengan penjualan. Kemudian berbagai standar yang ditetapkan. Standar itu banyak sekali. Misalnya ada norma-norma tenaga kerja, norma produksi, norma biaya yang melekat langsung atau tidak langsung, itu masing-masing memiliki norma. Kemudian standar yang ditetapkan, ya standar ini bisa berupa kebijakan-kebijakan dari manajemen yang kemarin kita bahas di overhead, di mana ada standar-standar tertentu yang memang ditentukan oleh manajemen. Kemudian sistem pembayaran upah gaji yang dipakai perusahaan, metode depresiasi yang digunakan, kemudian metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Nah, kita masuk ke beberapa poin penting. Yang pertama adalah budget penjualan. Khususnya rencana tentang jenis dan jumlah barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jadi jenis barangnya apa saja yang akan dijual dan jumlahnya berapa banyak. Jadi kalau misalnya kita berbicara pabrik Indofood, misalnya dia menjual Indomie. Itu jenisnya Indomie. Dia juga di Indofood ada beberapa jenis mie-nya, termasuk sari mie mungkin itu bagian dari Indomie juga, dan seterusnya. Nah, jenisnya Indomie, berapa karton, berapa kontainer, berapa pieces, dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi terhadap budget tadi ya, umum dan administrasi. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung budget penjual mempengaruhi besar kecilnya biaya administrasi. Semakin besar, tentu biayanya akan mengikuti. Semakin kecil, maka seharusnya biayanya mengikuti. Tapi pada kenyataannya, sales-nya kecil, tapi biayanya tidak mengikuti menjadi kecil. Karena sudah seperti itu. Nah, inilah kesalahan para manajemen pada saat tidak mengikuti tren biaya penjualan. Pada akhirnya apa? Karena tidak diikuti tren biaya penjualan, pada akhirnya perusahaan itu menjadi bangkrut. Contohnya seperti ini. Yang biasanya sales-nya 1 miliar per bulan misalnya, ternyata bulan itu hanya 300 juta. Berikutnya hanya 400 dan seterusnya, artinya di bawah pencapaian 50%. Tetapi karyawannya tidak kurangi, biaya pemakaian ATK-nya tidak dikurangi, biaya pemakaian listrik tidak dihemat, dan seterusnya. Pada akhirnya, dengan nilai misalnya, nilai penjualan 1 miliar, biaya yang dipakai umum itu biasanya 15-20% ya, misalnya 200 juta. Pada saat salesnya turun hanya 500 juta, biaya administrasi itu rata-rata sama, 200 juta juga, atau kalaupun kurang itu sangat sedikit. Karena memang di manajemen itu tidak peka. Begitu sales turun seharusnya, biaya administrasi harus menyesuaikan, karena akan berpengaruh terhadap cost. Kemudian yang kedua, budget unit yang akan diproduksi. Jumlah unit yang akan diproduksi yang besar akan meninggalkan kesibukan di bagian produksi, yang secara tidak langsung akan mengakibatkan peningkatan kesibukan bagian administrasi. Intinya adalah semakin banyak barang yang diproduksi unitnya akan mempengaruhi biaya administrasi. Kemudian ketiga, berbagai standar yang ditetapkan dalam menyusun budget administrasi.
Yang pertama adalah standar penetapan bahan-bahan. Jadi misalnya kalau administrasi itu kan ada biaya umum. Ada biaya umum untuk cetakan form cuti misalnya, form cuti yang dalam bentuk cetak. Nah, biasanya kalau di percetakan dia tidak mau cetak buku satu buku, harus satu rim minimal. Nah, itulah yang disebut sebagai standar-standar penetapan bahan. Jadi kalau misalnya untuk cetak form cuti itu minimal satu rim. Karena kalau dicetak lebih sedikit harganya lebih mahal. Tapi di sisi lain percetakan tidak semuanya menerima. Jadi ada standar-standar tertentu. Biasanya sudah ditentukan dalam satuan-satuan untuk standar-standar pekerjaan di biaya umum. Kemudian standar pemakaian listrik. Nah, biasanya sudah ditentukan ya, terutama di manufaktur, pabrik gitu. Nah, sudah ditentukan misalnya budget listrik di gudang berapa. Budget listrik di area produksi berapa, budget listrik. Nah, situ bagian umum akan menyesuaikan terhadap budget yang ditetapkan. Jadi misalnya produksi karena budgetnya hanya ditentukan X rupiah, maka bagaimana caranya bagian umum melakukan penghematan energi. Misalnya pada saat pabrik berhenti beroperasi, tidak seluruh lampu dioptimalkan. Atau mungkin AC-AC dimatikan pada saat jam operasional dan seterusnya. Itu adalah standar pemakaian listrik, sudah ada tentukan dan langkah-langkah antisipasinya. Kemudian yang ketiga, faktor inflasi. Kita tahu bahwa inflasi rata-rata terakhir ya 5-6%. Pada saat masa pandemi ini memang turun, bahkan sampai negatif inflasinya. Tetapi secara umum pertumbuhan ekonomi itu akan berpengaruh terhadap penyusunan budget. Kemudian perencanaan maintenance. Misalnya tahun ini akan ada maintenance mobil, kalau pabrik berarti maintenance mesin, kalau di hotel-hotel juga maintenance peralatan hotel, dan seterusnya, itu akan berpengaruh terhadap budget. Misalnya kita berbicara hotel, okupansi hotel yang tinggi, tentu maintenance-nya berbeda dengan okupansi hotel yang rendah. Karena maintenance-nya ada kaitannya dengan peralatan yang dipakai. Jadi semakin tinggi pemakaian, maka ada ukuran-ukuran tertentu, misalnya mesin genset harus dilakukan maintenance sekian puluh ribu jam. Nah, itu ada standarnya. Semakin dia sering dipakai, semakin cepat pemakaian jamnya. Kemudian historical. Historical adalah data-data yang sudah ada dan tercantum di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di pembahasan minggu lalu kita sudah sampaikan untuk menyusun budget ada beberapa metode ya. Ada metode dengan tahun genap, ada metode dengan tahun ganjil. Minimal 3 tahun ke belakang historicalnya. Berikutnya adalah sistem pembayaran upah atau gaji. Jadi ada karyawan yang sifatnya tetap dibayar bulanan, ada karyawan yang sifatnya daily workers, harian, dibayar harian, dan itu akan berpengaruh terhadap sistem penentuan budget. Kemudian metode depresiasi yang dipakai, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Metode-metode tersebut akan berpengaruh terhadap penyusunan budget. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini tergolong biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan untuk berubah. Maksudnya adalah, sepanjang sales perusahaan itu stabil, misalnya tadi saya sampaikan, misalnya sebulan 1 miliar. Fluktuasinya nggak terlalu tinggi, misalnya 900 juta, 1,1, 850, 1,2. Artinya fluktuasinya tidak terlalu tinggi, biasanya biaya umum tidak banyak berubah. Tetapi kalau memang direncanakan salesnya itu akan meningkat karena ada ekspansi usaha, misalnya membuka cabang baru, membuka pabrik baru, dan seterusnya, maka mau tidak mau biaya umum akan mengikuti karena adanya penambahan tenaga kerja, penambahan fasilitas, penambahan kapasitas, dan seterusnya. Perubahan besar biaya administrasi umum khususnya untuk perubahan yang berupa penambahan biaya dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang direncanakan secara internal oleh perusahaan maupun faktor eksternal yang tidak terhindarkan. Misalnya, kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, air, dan telepon. Nah, kalau kenaikan gaji itu sangat dipengaruhi dengan besarnya nilai UMR biasanya, kalau kenaikan secara umum ya. Kalau misalnya UMR naik 5%, maka secara umum gaji karyawan juga naik tidak jauh dari itu, mungkin 5-6%. Atau kalau di perusahaan tertentu ada sistem
pengukuran kinerja atau KPI naiknya berfluktuasi. Mulai dari 0%, bisa saja yang paling tinggi bisa menjadi 10%. Karena ada metode tertentu yang digunakan dalam penentuan biaya. Kemudian, tarif listrik, air, dan telepon. Ini tentunya dari, kalau listrik ya dari PLN, tiba-tiba ada perubahan tarif, maka itu akan mempengaruhi budget. Kemudian misalnya air, telepon juga misalnya ada perubahan tarif, itu akan mempengaruhi budget atau biaya administrasi dan umum. Nah, di sini saya coba contoh kasus ya. Contohnya PT Tintamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Pada bulan November 2020, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2021. Untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan, pada tahun 2020, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah biaya-biaya yang direncanakan di tahun lalu, tahun 2020. Sudah direncanakan di tahun yang lalu. Jadi kalau budget atau penyusunan anggaran biasanya 1 tahun untuk 1 tahun ke depan. Misalnya gaji 4 orang staf administrasi sebesar 96 juta, gaji 2 orang manajer misalnya 72 juta, gaji direktur misalnya 84 juta, biaya sewa kendaraan misalnya 36 juta, kemudian biaya urusan hukum, korespondensi, telepon, listrik, ATK, depresiasi gedung, depresiasi kendaraan, dan macam-macam biaya administrasi. Itu adalah biaya-biaya yang sudah direncanakan. Nah, bagaimana cara menentukan angka-angka tersebut? Contohnya, untuk tahun 2021, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Perubahan tersebut mencakup misalnya kenaikan gaji staf administrasi naik 20%. Oh, tinggi sekali ya, biasanya sih administrasi naik di bawah 20, tapi ini sebagai contoh saja untuk mempermudah perhitungan. Kenaikan gaji manajer dan direktur diasumsikan adalah 20% dan 15%. Direncanakan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulan sebesar 1,5 juta per orang. Jadi karena tadi produksinya meningkat, maka perlu ada penambahan staf administrasi untuk mendukung pencatatan. Kemudian tarif listrik diperkirakan akan naik 20%. Nah, ini sudah ada bocoran mungkin dari PLN bahwa tahun 2020 tarif listrik akan dinaikkan. Biasanya dari peraturan pemerintah, bisa dari peraturan Pemda, dan seterusnya. Kemudian biaya tarif listrik tadi 20%, biaya-biaya lain yang diperkirakan tidak berubah. Jadi diasumsikan itulah biaya-biaya yang akan berubah, adapun biaya yang lain diasumsikan tetap. Nah, contohnya berdasarkan data dan keterangan di atas, maka biaya administrasi umum PT Tintamas dapat disusun sebagai berikut. Gaji 4 orang staf administrasi naik sebesar 20%, maka anggaran biayanya adalah 96 juta dikali 120%. Karena naik 20%, jadi totalnya 115 juta. Kemudian ditambah dengan rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji masing-masing 1,5 juta. 2 dikali 12, jadi ingat ya ini budget 1 tahun. Jadi bukan budget sebulan. Karena 1,5 juta, ada 2 orang, misalnya dikali 12 bulan, maka diperlukan 36 juta. Sama juga seperti yang di atas, gaji 4 orang staf itu untuk 1 tahun ya, bukan untuk 1 bulan. Kemudian sehingga kos total biaya gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2021 sebesar biaya tadi yang nomor 1, gaji 4 orang administrasi sebesar 115.200 ditambah penambahan 2 orang 36 juta, jadi totalnya adalah 151.200. Gaji manajer direncanakan naik 20%, maka dari 72 juta kali 120% naik. Kemudian gaji direktur direncanakan naik 15%, maka gaji direktur adalah sebagai berikut. 84 dikali 115%, 96 juta. Biaya listrik diperkirakan naik 20%, maka biaya listrik dianggarkan 18 juta, misalnya biaya listrik setahun dikali 20%. Karena biaya lain perkiraan tidak berubah jumlahnya, maka total biaya administrasi umum yang dianggarkan untuk tahun 2021 sebesar 469 juta setelah dijumlahkan ya keseluruhannya. Biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sifat tetap sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Karena itu, biaya administrasi dan umum cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terhadap rencana kerja yang khusus pada bulan tertentu. Jadi biasanya sebaran biaya administrasi dan umum itu sama. Kalau tadi contohnya gaji staf 1,5 juta per bulan, jadi 1,5 juta sampai dengan 1 tahun, sama sebarannya.
Kecuali ada hal yang khusus, misalnya staf itu di bulan Juli dipromosikan, yang tadinya staf menjadi supervisor, yang tadi gajinya contohnya 1,5 juta menjadi 2 juta misalnya, maka harus disesuaikan karena ada rencana promosi. Dalam kasus PT Tintamas tersebut, di atas anggaran biaya administrasi dan umum tahunan dibagi secara merata pada setiap bulan yang ada. Jadi di split, sebarannya dibagi sama ya tadi, sama 1,5 juta dan seterusnya. Gaji staf administrasi misalnya dianggarkan sebesar 151.200 dalam 1 tahun. Biaya 1 tahun itu dibagi 12, sehingga menghasilkan biaya sebesar 12.600 per bulan. Setelah semua jenis biaya administrasi dan dihitung dengan cara yang sama, maka akan menghasilkan biaya administrasi dan umum pada bulan Januari sebesar 39.150.000. Jadi maksudnya adalah biaya tahunan tadi di breakdown menjadi bulanan, Januari, Februari, Maret. Saya contohkan misalnya yang paling mudah, misalnya total biayanya 12 juta. Maka 12 juta itu dibagi per bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan seterusnya. Mungkin ada biaya lagi nanti, nah dibagi lagi sama. Nah nanti pada bulan Januari dihitunglah tadi, misalnya biaya gaji 1 juta, biaya listrik 500, biaya air, dan seterusnya, keluarlah total per bulan dari budget tersebut. Nah sini dicontohkan 39.150. Nah ini adalah contoh tabelnya. Di sini kita lihat jenis biayanya. Gaji staf administrasi ini selama setahun ya 151.200, gaji manajer 86.400, gaji direktur 96.600, biaya sewa kendaraan selama tahun 36 juta, artinya per bulan itu 3 juta, biaya korespondensi 6 juta, biaya telepon dan seterusnya. Total kita lihat di sini yang paling bawah 469.800 total budget biaya administrasi dan umum selama 1 tahun di tahun 2021 sebesar 469 juta. Biaya ini adalah global selama setahun dan harus kita pecah menjadi bulanan karena nanti di dalam eksekusinya budget itu dihitung secara bulanan bukan tahunan, evaluasi bulanan. Evaluasi kinerja, evaluasi realisasi budget itu akan dilakukan secara bulanan. Maka biaya ini harus di-breakdown menjadi bulanan seperti ini. Jadi total tadi ya, administrasi dan umum 151.200 dibagi per bulan berapa? Maka jatuhlah dibagi 12 per bulan 12.600, 12.600 dan seterusnya. Ini adalah kuartal pertama, Januari, Februari, Maret. Nah, di triwulan kedua dibuat sama. Jadi 12.600 tambah 12.600 tambah 12.600, ini dalam ribuan rupiah ya. Dalam ribuan artinya 12.600 dikali 3 bulan. Jadi di triwulan kedua ini adalah isinya 3 bulan. April, Mei, Juni. Nanti triwulan ketiga Juli, Agustus, September. Triwulan keempat Oktober, November, Desember. Jadi ini adalah bentuknya triwulan pertama diasumsikan Januari, Februari, Maret. Di triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Jadi total setahun. Kemudian dijumlahkan Januari, maka budget di Januari ada sebesar 39.150.000. Nah, di bulan Februari juga 39 juta 100 sama nih. Nah, ini adalah dengan sistem penyebaran yang sama. Belum ada variasinya. Misalnya tadi ada tiba-tiba kita proyeksikan ada 1 orang yang diusulkan oleh departemen untuk dipromosikan. Maka akan menambah budget gaji. Maka gajinya tidak mungkin sama. Misalnya juga budget pajak kendaraan bermotor itu pasti dibayarnya pada 1 bulan tertentu. Misalnya dia hanya pajak kendaraan bermotor mobil direksi misalnya habisnya di bulan April senilai 2 juta. Jadi pada saat penyajian budget di bulan April ada tambahan 2 juta lebih tinggi. Jadi nilainya bukan 39.150 misalnya menjadi 41 juta karena sebarannya tidak mesti sama. Tergantung kebutuhan. Biasanya yang mempengaruhi itu pertama adalah pembayaran rekening-rekening yang mungkin bisa di-split, pajak, PBB, dan seterusnya, pajak yang sifatnya pajak. Kemudian ada kekaryawanan yang tadi ada kenaikan gaji yang tidak bersama, ada promosi, kemudian mungkin ada yang di PHK, perlu bayar uang pesangon, dan seterusnya. Jadi memang ada split yang tidak sama.
Ya, demikian teman-teman materi kita pada malam hari ini, yaitu menyusun biaya administrasi dan umum.